Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustami, NIM 2202310008. Kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi aljabar boolean. Aljabar boolean itu sendiri misalkan terdapat yang pertama dua operator biner plus dan kali. Yang kedua eh, terdiri dari sebuah operator uner atau tanda petik satu. Yang ketiga B merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator plus, kali, dan uner. Yang keempat 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Selanjutnya aljabar boolean memiliki sebuah variabel B di mana variabel B itu adalah sebuah boolean yang di dalamnya terdiri dari angka 1, 0, plus, kali, dan uner. Angka 1 itu sendiri sama kayak variabel true atau bernilai benar. Untuk angka 0 memiliki sebuah kesamaan dengan variabel false atau tidak bernilai atau salah. Untuk kali itu memiliki sebuah kesamaan dengan konjungsi atau benar dan benar maka hasilnya benar. Untuk plus dia memiliki kesamaan dengan disjungsi atau ketika salah atau salah maka hasilnya salah. Untuk uner dia memiliki kesamaan dengan A negasi atau kebalikan. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C merupakan anggota B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. Untuk aksioma yang pertama yaitu closure, di mana A plus B merupakan anggota B. A kali B merupakan anggota B. Untuk aksioma yang kedua yaitu identitas, di mana A plus 0 hasilnya A. A kali 1 hasilnya A. Untuk aksioma yang ketiga yaitu komutatif, di mana A plus B hasilnya B plus A. A kali B hasilnya B kali A. Untuk aksioma yang keempat yaitu distributif, di mana A kali dalam kurung B plus C maka hasilnya dalam kurung A kali B plus A di dalam kurung A kali C. Yang kedua A plus di dalam kurung B kali C sama dengan untuk yang kedua A plus di dalam kurung B kali C maka hasilnya di dalam kurung A plus B kali dalam kurung A plus C. Untuk yang aksioma yang kelima yaitu komplement, di mana A plus A uner sama dengan 1. A dikali A uner sama dengan 0. Di mana ketika A plus A uner itu sama dengan 1, terus kalau semisal A kali A uner itu sama dengan 0, itu kebalikan dari A yang plus atau kebalikan dari 1. Terus untuk aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai memiliki sebuah pengertian yang dimana aljabar ini bisa ditambah, digali, atau menggunakan dengan uner. Aljabar boolean dua nilai memiliki sebuah variabel B, di mana variabel itu memiliki angka 0, 1. Yang kedua terdiri dari operator biner plus dan kali. Yang ketiga terdiri dari operator uner atau tanda petik 1. Yang keempat kaidah untuk operator biner dan operator uner. Yang pertama yaitu A kali B, di mana angka A yaitu 00, 11 dan angka B 00, 01, 01. Jika kalau ada perkalian maka sama dengan konjungsi, di mana benar dan benar hasilnya benar. Jadi hasilnya A kali B hasilnya 00, 01. Untuk yang kedua
A plus B, di mana plus itu sama dengan disjungsi atau salah ketemu salah, hasilnya salah. Yaitu dengan angka A yaitu 0, 0, 1, 1 dan angka B 0, 1, 0, 1. Maka hasilnya A plus B yaitu 0, 1, 1, 1. Dan untuk yang ketiga yaitu A uner, di mana A uner itu sendiri sama dengan A negasi, yaitu kebalikan dari angka A. Yaitu semisal angka A 01, maka A unernya adalah kebalikan dari 0 yaitu 1, kebalikan dari angka 1 yaitu 0 dari angka A. Selanjutnya prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan atau identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement. Maka jika persyaratan S disebut dual dari S diperoleh dengan cara mengganti yang pertama kali dengan plus, plus dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap pada adanya. Maka kesamaan S juga benar. Contoh yang pertama, di dalam kurung A kali 1 di dalam kurung A plus A uner sama dengan 0. Maka dualnya dalam kurung A plus 0 ditambah dalam kurung 1 kali A uner sama dengan 1. Untuk soal yang kedua, A dikali A uner ditambah B, maka hasilnya AB. Maka dualnya A plus A uner B, maka hasilnya A plus B. Untuk contoh soal prinsip dualitas, contoh yang pertama yaitu A plus B, A plus A uner B, maka hasilnya A plus B. Dan contoh soal yang kedua yaitu A dikali A uner plus B, maka hasilnya AB. Untuk membuktikan benar apa tidaknya, kita melakukan penyelesaian. Yang pertama, untuk soal yang pertama, A plus A uner B, maka kita menggunakan aksioma untuk aksioma distributif, yaitu A plus A uner dikali A plus B menjadi hasilnya 1 1 dikali dalam kurung A plus B menggunakan aksioma komplement. Maka hasilnya dari soal yang pertama A plus B dengan menggunakan aksioma identitas. Untuk soal yang kedua yaitu adalah dual dari soal yang pertama, yaitu A dikali A uner plus B, maka hasilnya, maka cara penyelesaiannya adalah menggunakan aksioma distributif atau A kali A uner ditambah A kali B, maka 0 ditambah dalam kurung A kali B dengan menggunakan aksioma komplement, terus hasilnya AB, aksioma identitas. Untuk topik yang kedua yaitu tentang materi graf pohon dan kode Huffman. Untuk graf pohon sendiri, definisi pohon. Yang pertama, pohon didefinisikan sebagai suatu graf tak berarah, terhubungkan atau connected undirected graph yang tidak mengandung sirkuit. Yang kedua, dua sifat penting yang dapat digunakan untuk menentukan suatu pohon yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit atau loop. Pohon dan bukan pohon. Ada 3 gambar di dalam sebuah PPT. Yang pertama gambar A yaitu
termasuk pohon dikarenakan saling berhubungan. Yang kedua, gambar B bukan pohon karena memiliki sebuah hubungan sirkuit. Yang ketiga, gambar C bukan pohon karena tidak saling berhubungan. Lanjut terminologi dalam pohon. Simpul E, F, dan G disebut anak atau child dari simpul D. Yang kedua, simpul D disebut orang tua atau parent. Yang ketiga, B dan C disebut sibling atau saudara kandung. Yang keempat, daun adalah simpul paling ujung dalam sebuah pohon. Simpul B, E, F, dan G adalah daun. Yang kelima, aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pada pohon di samping, aras maksimal sama dengan 3. Pohon biner. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N. Buah anak disebut pohon N ari. Yang kedua, jika N sama dengan 2, pohon tersebut disebut pohon biner atau binary tree. Yang ketiga, untuk membuat pohon biner, terdapat aturan dalam penempatan simpulnya. Yang keempat, berikut ini merupakan algoritma penempatan sebuah simpul dalam pohon biner. Simpul yang berisi informasi yang nilainya lebih besar dari simpul di atasnya akan ditempatkan sebagai cabang kanan dan jika lebih kecil akan ditempatkan di cabang kiri. Contoh soal, dari 5 model graf berikut, manakah graf yang tergolong pohon? Di sini ada 5 gambar. Yang pertama gambar A, B, C, D, dan E. Lalu kita tentukan mana yang bukan pohon dan mana yang pohon. Langsung kita ke pembahasan. Graf pada opsi A dan B merupakan graf sederhana, tetapi keduanya bukan pohon karena memuat siklus atau salah satunya yang berupa bangun segitiga. Graf pada opsi C merupakan pohon karena tidak memuat siklus dan juga terhubung. Graf pada opsi D bukan graf karena memuat gelang sehingga bukan tergolong pohon. Graf pada opsi E juga bukan graf sederhana karena memuat sisi rangkap. Lebih lanjut, graf tersebut terhubung sehingga jelas bukan tergolong pohon. Jawabannya C. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu kode Huffman. Kode Huffman sendiri adalah salah satu algoritma yang biasa digunakan dalam kompresi data adalah algoritma pengkodaan Huffman. Pada algoritma pengkodaan Huffman, simbol yang mempunyai probabilitas paling besar diberi kode paling pendek atau jumlah bit kode sedikit, dan simbol dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang atau jumlah bit kode banyak. Kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya. Algoritma pohon Huffman. Berdasarkan daftar simbol dan probabilitas, buatlah 2 buah node dengan frekuensi paling kecil. Yang kedua, buatlah node parent dari node tersebut dengan bobot parent merupakan jumlah dari probabilitas kedua node anak tersebut. Yang ketiga, masukkan kode parent tersebut beserta bobotnya ke dalam daftar. Dan kemudian kedua node anak beserta probabilitasnya dihapus dari daftar. Yang keempat, salah satu node anak dijadikan jalur atau dilihat dari node parent untuk pengkodean 0, sedangkan lainnya digunakan untuk jalur pengkodean 1. Contoh soal, buatlah kode Huffman untuk science. Solusi, buatlah daftar frekuensi kemunculan simbol-simbol dalam data tersebut. Urutkan berdasarkan frekuensi dari terkecil ke terbesar. Jika ada yang frekuensinya sama, maka urutannya berdasarkan urutan huruf pada kata yang dimaksud. Pembahasan. Berdasarkan daftar frekuensi tersebut, kita buat daun-daun yang mewakili setiap simbol serta mengasosiasikan daun tersebut dengan frekuensi kemunculan simbol. Yang kedua, dari daun S dan I, kita buat simbol baru.
SI yang akan menjadi orang tua dari simbol S dan I dan menyisipkannya ke dalam daftar sesuai dengan urutan frekuensinya. Solusi yang kedua, selanjutnya kita lakukan hal yang sama secara berulang-ulang sehingga berbentuk satu pohon biner Huffman. Yang solusi yang ketiga, dengan menelusuri pohon biner Huffman yang telah dibuat, kita dapat membuat tabel kode Huffman sebagai berikut. Huruf Cyan, huruf S I N C E dengan kode Huffman 110 1100 sehingga kode Huffman untuk string Cyan adalah 11001111000000110. Dengan menggunakan kode ASCII merupakan yang dipakai adalah sebesar 56 bit, sedangkan dengan menggunakan kode Huffman memori yang dipakai adalah sebesar 16 bit. Contoh soal yang kedua, buatlah kode Huffman untuk Telkomsel. Solusi, buatlah daftar frekuensi kemunculan simbol dalam data tersebut. Urutkan berdasarkan frekuensi dari terkecil ke terbesar. Jika ada yang frekuensinya sama, maka urutannya berdasarkan urutan huruf pada kata yang dimaksud. Solusi yang ini samakan kayak yang soal yang pertama, terus ini samakan juga kayak yang soal yang pertama. Urutkan sesuai untuk solusi yang ketiga, yaitu dengan menelusuri pohon biner Huffman yang telah dibuat, kita dapat membuat tabel kode Huffman sebagai berikut. Dengan huruf T, K, O, M, S, E, L. Kode Huffman-nya untuk T 010, untuk huruf K 011, untuk huruf O 100, untuk huruf M 101, untuk huruf S 110, untuk huruf E 111, untuk huruf L 00. Sehingga kode Huffman untuk string Telkomsel adalah 010111000011111100 dengan jumlah 25 bit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.